Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur. Menabung maksudnya ya. Menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment. Investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini, kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan atau tidak lebih dari aset kita, ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar. Dan beliau diselamatkan dan apa yang terjadi? Ya kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu maaf ya BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya, dia mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Salam warga kerajaan Allah. Saya mengajak kita pada saat ini untuk kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita karena Allah kita adalah Allah yang baik. Saya undang semua kita bangkit berdiri untuk kita bersuka cita. Haleluya. Sama tepuk tangan di atas kepala bagi Raja kita. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.
Sama-sama katakan. Sama-sama. Allah bangkit, katakan. Bersorak, sama katakan. Yeah. Allah bangkit, bernyanyi, katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya Dialah yang dahsyat. Sama-sama bersuka cita. Tuhanmu ya Allah, katakan tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, serahkanlah musuh, selamatkan umat-Nya Allah yang dahsyat. Serahkan sama-sama. Allah bangkit, bersorak, bersorak dengan dahsyat. Bernyanyi, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya Dialah yang dahsyat. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Dialah yang dahsyat di tempat. Lebih lagi Allah bangkit, Allah bangkit. Haleluya. Sama-sama yeah. Amin. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Katakan Dialah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serukan bagi Dia. Sama-sama. Jemaat terlebih lagi katakan, serukan. Lebih dahsyat. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, umat-Nya Dialah yang dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oleh darah anak semua, katakan oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, umat-Nya dihancurkan oleh darah anak. Serukan lebih lagi oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, umat-Nya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba, katakan keselamatan. Amin. Yang pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh
oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya. Lebih dahsyat. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan. Duduk kembali, buka kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu takkan pernah berubah bagi setiap kami. Janji-Mu yang selalu nyata bagi kami Tuhan. Jesus, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan kuasa-Mu. Tuhanku terlebih besar. Takkan pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu sama-sama katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kerjakan pujian ini sebagai doa saya dan saudara. Engkau terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak pernah terlambat janji-Mu bagi setiap kami. Engkau penolong yang ajaib, yang dahsyat bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Yang mengaminkan firman Tuhan katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji.
Katakan ku percaya. Percaya Kami aman Tuhan hanya di dalam-Mu. aman dalam Harapanku Jesus, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. hidupku rasamu sempurna harapanku akan hilang Dan masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. hidupku Kuasa-Mu sempurna. Tak pernah akan hilang sebab masa depanku dalam-Mu. Sama-sama katakan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Kami menyerahkan hanya padamu. percaya Kami percaya aman kami aman. Lebih lagi harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu Jesus. Hanya Kau Yesus Haleluya Jesus. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku percaya ku aman dalam. Ku percaya ku percaya ku aman dalam-Mu. Yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, katakan sama-sama Yesus kita dahsyat, katakan sama-sama Yesus luar biasa. Senang sekali menyambut kembali saudara dimanapun saudara berada, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Doa saya sebagai hamba Allah yang pertama, saudara tetap sehat dan dilindungi oleh kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Tapi yang kedua, doa saya di tengah-tengahnya pandemi, saudara tetap diberkati berlimpah-limpah dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi keadaan hati kami, apapun situasi keadaan hidup kami, firman-Mu tetap ya dan amin menjadi kekuatan dasar buat kami, menjadi kemenangan buat kami untuk menjalani hari-hari supaya lebih daripada pemenang itu menjadikan bagian dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir mengikuti acara ini mendapatkan fresh anointing, urapan yang baru, sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit mujizat Allah dinyatakan karena firman-Mu, janji Allah tergenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin, haleluya. Sekali lagi senang sekali menyambut sahabat Kristus
warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang istimewa, yang setia bersama dengan saya hari ini. Yang pertama adalah Brother Philip. Haleluya. Yang kedua adalah Brother Plato. Mereka orang-orang yang luar biasa. Thank you banget buat kebersamaannya hari ini. Kiranya setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Katakan sama-sama, Yesus kita dahsyat. Katakan sama-sama, Yesus kita luar biasa. Apapun keadaanmu hari ini, berasalkan bersama dengan Yesus. Saudara, Alkitab berkata, firman Allah berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang sering kita alami, sederhana, tetapi kalau dibiarkan, nenek bilang berbahaya. Haleluya. Ketika Tuhan nampak jauh. Ada judul atau tema khotbah di layar televisi Anda, di layar di bawah Anda, tim multimedia akan menyiapkan, yaitu ketika Tuhan nampak jauh. Buka bersama-sama Alkitab saudara, Yeremia pasal yang ke-23 ayat 23 dan 24. Baca bahasa sama-sama 23. Masakan aku ini, dikatakan masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Dikatakan 24, sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak bisa melihat dia? Gitu saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Manakala sering kita menghadapi, kadangkala hidup kita begitu indah, kita baru pegang gitar, mulai nyanyi, I exalt thee, kau ku sembah. Kita air mata sudah mengalir. Tapi manakala kita sudah side A, side B, kita menyanyi, kadangkala terasa hambar dan Tuhan nampak jauh. Sudah pernah mengalami? Katakan sama, itu saya pendeta. Tapi hari ini jangan khawatir saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ada begitu banyak orang mengalami hal yang sama. Bahwa tokoh-tokoh dalam kebenaran firman Allah juga mengalami hal yang sama. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Sangatlah mudah, adalah mudah menyembah Tuhan, dan kita berkata bless the Lord, praise the Lord, puji Tuhan, haleluya, Allah kita dahsyat. Kita akan begitu gampang mengatakan itu dan begitu gampang kita menyembah Tuhan ketika, bahasa ini saya suka, everything is okay. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudaraku, kita gampang menyembah Tuhan manakala kesehatan kita oke. Dokter tidak bilang, ibu, bapak, kamu positif COVID-19, harus harus karantina 14 hari, harus ini dan sebagainya. Kita gampang menyembah Tuhan manakala ekonomi, bisnis, cuan, dan semuanya pekerjaan kita oke. Betul katanya, upin ya. Betul gitu saudara. Kita gampang menyembah Tuhan, kita gampang memuji Tuhan, kita gampang berkata haleluya manakala hubungan kita dengan orang lain itu everything is okay. Hubungan kita dengan orang lain oke. Kita gampang puji Tuhan ketika suami kita oke. Kita gampang puji Tuhan ketika istri kita oke. Kita gampang puji Tuhan ketika kasih kita senyumnya merinding bulu romaku. Kita gampang berkata praise the Lord atau puji Tuhan. Gampang sekali berkata haleluya. Tetapi the problem is, tapi bagaimana jika fakta yang kita alami, kita sedang sakit, kanker, cancer, tumor, gagal ginjal, sakit jantung, atau kena COVID-19. Dan masih belum sembuh. Bisa enggak kita berkata haleluya atau halilintar kata orang. Plesetan atau halelupa. Manakala bisnis kita, faktanya usaha kita tidak lancar, hancur.
Bagaimana kalau faktanya hubungan dengan orang lain tidak harmonis dan keuangan kita nipis alias kantong kering? Bisakah kita menyembah Tuhan? Bisakah kita memuji Tuhan? Amin. Di saat fakta yang kita hadapi berbeda. Ada banyak orang Kristen, orang percaya, ketika situasi gampang, indah dan semuanya begitu gampang percaya Tuhan. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Hari ini kita akan bahas dalam waktu yang tidak lama. Dan saya percaya akan terjadi pembalian keadaan jika situasimu berada di tempat yang berbeda. Karena mujizat masih ada. Katakan sama-sama, pendeta, mujizat masih ada. Selama ada Yesus, ada mujizat Allah yang akan terjadi. Haleluya. Saudara dengar baik, tingkat penyembahan yang paling dalam kehidupan kekristenan kita bukan manakala saya dan saudara dalam kondisi yang baik. Dompetnya penuh, apalagi hubungan dengan suami istri indah. Setiap ketemu bangun pagi, sejak pertama berjumpa denganmu ada rasa getaran cinta. Begitu indah bangun pagi, mau makan apa? Saudara, itu gampang. Tapi saya mau katakan, tingkat penyembahan yang paling dalam adalah ketika kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan meskipun kita berada dalam kesakitan. Amin. Saya ulang. Tingkat penyembahan yang paling dalam Plato adalah manakala ketika Anda dan saya memuji Tuhan meskipun berada dalam kesakitan. Saudara berada di ruang isolasi, saudara berada di UGD, saudara sedang tidur di rumah sakit, di ranjang saudara, dan saudara mengalami mungkin kelemahan tubuh. Tetapi penyembahan sejati adalah manakala engkau bisa memuji Tuhan di saat engkau tidak bisa memuji Tuhan, di saat engkau dalam keadaan sakit secara fisik atau yang lain. Keren banget. Jika saudara sedang berada di situasi keadaan yang seperti itu, mulai belajar menyembah Tuhan. Katakan, kau layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Sacrifice of worship, saya suka istilah ini. Tingkat penyembahan paling dalam adalah saya dan saudara bisa berterima kasih kepada Tuhan walaupun kita berada dalam pencobaan. Bisa enggak kira-kira? Banyak masalah, banyak pencobaan, tapi kita bisa berkata, thank you Jesus. Aku percaya di balik masalah, di balik pencobaan, Tuhan sedang mempromosikan lebih dahsyat lagi untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Sacrifice of worship, penyembahan yang paling dalam adalah saudara bisa mempercayai Dia ketika dalam godaan. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, manakala saudara bisa tetap berkata, aku percaya aku akan memilih sebuah kebenaran. Mempercayai Dia dalam godaan. Tapi yang selanjutnya, saudara bisa surrender, saudara bisa menyerah. Orang Surabaya bilang pasrah bongkoan. Saudara bisa berserah walaupun ketika dalam penderitaan. Banyak perkara memang banyak. Bisakah kita berserah? Surrender, pasrah bongkoan. Tunggu dulu pendeta, enak aja. Kita lagi menghadapi masalah, kita lagi mengalami pencobaan, kita lagi mengalami penderitaan. Pendeta cuma gampang berserah. Jangan emosi, jangan tensi. Yang selanjutnya adalah sacrifice of worship. Tingkat penyembahan yang paling dalam adalah mencintainya ketika Dia nampak jauh. Cocok dengan tema khotbah hari ini. Katakan sama-sama, masuk Mas Eko. Ketika Tuhan nampak jauh, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Kesalahan banyak orang Kristen, dengar baik, ini sangat penting. Kesalahan banyak orang Kristen yang dilakukan oleh Kristen, maksud saya adalah, saudaraku, mereka menyembah hanya cari sensasi. Tapi bukan menyembah untuk mengalami Tuhan. Bukan menyembah untuk karena haus mencari Tuhan. Sensasi saja. Orang Kristen kalau tidak menyembah tidak keren.
Gembala saya berkata, Pendeta Timotius Arifin berkata, gembala senior kita berkata, saya sangat diberkati. Beliau berkata, penyembahan bukan bicara tentang menyanyi atau hanya menyanyi dan bahasa roh. No, penyembahan adalah mencium kaki raja. Amin, 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 amin. Sehingga ada istilah yang menarik kalau saudara belajar tentang pujian penyembahan, proskoneosis. Yaitu seperti anjing ketika menyembah. Digambarkan seperti anjing menjilati tangan Tuhannya. Coba semua cium tangannya. Sahabat Kristus, jangan hanya sensasi. Lebih teologis kata-katanya, jangan sekedar agamawi kelihatan menyembah, tapi tidak percaya akan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Why? Kenapa saudaraku? Saya istilahkan sesuatu yang sangat bagus adalah prayer change everything. Saya ulang lagi, doa merubah segala sesuatu. Amin, 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 amin. Jika sahabat Kristus warga kerajaan Allah, engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa berubah, ada kabar baik, prayer change everything. Doa bisa merubah segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, betul kata pendeta itu, amin. Saudaraku, prayer change everything. Yang pertama, doa bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yang setuju katakan amin. Ketakutan sedikit kena COVID dan sebagainya, ada masalah, takut masa depan dan sebagainya, takut dan jodoh, masuk dalam doa. Yang jomblo-jomblo masuk dalam doa. Baru saja kita ibadah live streaming luar biasa. Ratingnya hampir sekitar 2.500-an yang nonton, anak-anak muda, tentang mengapa ada cinta. Nah saudaraku, kalau saudara sedang mengalami ketakutan hari ini, ada satu kesaksian, salah satu tim saya cerita, Pak, dia bilang kemarin di Kupang ada orang diisukan, digosipkan kena COVID, Pak. Padahal dia tidak kena COVID, tapi karena digosipkan dan ketakutan katanya, dan kemudian 2 minggu kemudian dia positif COVID dan kemudian bablas dipanggil Tuhan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Makanya jangan takut. Akal kita berkata yang kau takutkan, yang itu yang akan terjadi atasmu. Oleh karena itu doa mengubah ketakutan. Fear become power. Doa bisa merubah ketakutan menjadi kekuatan. Tapi yang kedua, nothing become there. Doa menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin, 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 amin. Makanya sering saya katakan, istilahkan gini, selama masih ada harapan, ada pertolongan Tuhan. Dan selama masih ada mujizat, masih ada doa, ada mujizat Allah yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Doa menghasilkan sesuatu yang tidak ada. Nothing become there. Tetapi yang terakhir, doa impossible to be possible. Amin, 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 amin. Doa menjadikan mustahil yang mustahil menjadi mungkin. Sebelum COVID, saya biasa melayani KKR dari satu tempat ke tempat lain, di beberapa kota di Indonesia, bahkan Tuhan izinkan kemurahan Tuhan di negara yang lain. Saya pelajari, kalau orang mulai berkata, pendeta, nak mungkin sembuh. Nak sembuh. Kalau orang bilang nak mungkin, katakan sama-sama, enggak mungkin. Katakan sama-sama, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nanti takut kebablas. Impossible to be possible. Prayer change everything. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ketiga, doa menjadikan yang mustahil menjadi kenyataan. Katakan sama-sama, selama saya berdoa, masih ada mujizat, pertolongan, dan anugerah yang akan terjadi. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Intim dengan Tuhan, dengar baik. Ini statement yang bagus. Pernyataan yang bagus. Intim dengan Tuhan bukan berarti Tuhan selalu dekat dengan kita. Amin, 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 amin. Intim dengan Tuhan bukan berarti Tuhan selalu dekat dengan kita. Tapi adalah suatu ujian persahabatan.
Jadi perlu dipisahkan oleh waktu rupanya. Dalam hal bercinta, dalam kamus bercinta, rupanya kalau dipisahkan jarak antara tempat dan akhirnya setiap malam galau, apalagi malam minggu, malam Jumat kuntilanak datang. Saudaraku, suatu ujian persahabatan perlu yang namanya perpisahan. Ada staf kami namanya John, pendeta John, salah satu gembala itu. Pacarnya, calonnya ada di Batam, dia ada di Sumba. Wajahnya lesu terus, saudaraku. Hanya berpikir kapan datang, kapan datang, kapan datang. Tidak jadi, sudah masa depan suram kalau gitu. Yang kedua, situasi yang normal suatu hubungan. Rupanya kalau kelihatan jauh, itu adalah sesuatu yang normal dalam sebuah hubungan. Makanya kita kalau lagi pacaran kan sepertinya kenapa harus nempel terus jalan tuh rasanya deket banget. Sampai ada lagunya Dina Mariana itu dek. Yang aku mau makan, ingat kamu. Aku mau berdandan, ingat kamu. Ingat kamu. Semua ikut diingat dia dek. Yang namanya acara pacaran tak ya. Situasi merupakan situasi yang normal. Kalau nampak Tuhan nampak jauh. Jangan frustasi katanya hidup Kristen. Rasanya biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi kenapa sekarang sepi pendeta? Rasanya saya Tuhan jauh. Tapi yang selanjutnya yang ketiga adalah ketika cinta diuji. Kekasihmu setia atau tidak adalah karena diuji pisahkan oleh tempat. Apakah ya aku tetap mencintai engkau dalam keadaan apapun? Sumpah deh aku hanya kau satu-satunya toktil. Sekalipun tidak boleh bersumpah. Tapi cinta menghalalkan supaya kekasihnya yakin. Kadang-kadang manusia kurang yakin. Sudah dibilang sumpah, jangan-jangan kau WA sama dia. Kadang-kadang chat sama dia. Kadang-kadang kamu video call sama dia. Cinta kadang-kadang mengemeskan dan menganehkan. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Ketika Tuhan nampak jauh. Saudara pernah mengalami? Saya juga pernah mengalami. Saya sudah nyanyi side A, side B, bless the Lord. Saya nyanyi. Saat pagi hari ku datang lagi, saat siang hari ku datang lagi, saat ku tak datang lagi, sampai nyanyi lagunya habis. Rasanya belum ada jamahan Tuhan. Seorang raja dalam firman Tuhan, tokoh Alkitab yang luar biasa, pernah ngalami yang namanya saudara Tuhan nampak jauh. Coba saudara lihat ayat di bawah ini. Di layar kaca Anda tersedia ayat di dalam Mazmur 10 ayat 1. Kalau saudara tidak keberatan, kita baca bersama-sama. Karena ini adalah si Daud lagi bete. Bukankah sama engkau dengan kita semua juga kadang-kala bete? Mazmur 10 ayat 1 dikatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh Tuhan? Ia menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Kemudian dalam Mazmur 22 ayat 1 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dan aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 21 ayat 1, mengapa engkau, bahasanya sangat kasar. Jangan sangat-sangat sedikit kasar dia saudaraku, tapi keren untuk mewakili jiwa daripada Daud. Yes. Mengapa Mazmur 43 ayat 2, mengapa engkau membuang aku? Yesus angkatku dan buang ke laut. No. Rupanya sahabat Kristus, Daud pernah ngalami yang namanya bete karena hubungan dengan Tuhan terasa jauh dari ayat-ayat puisi yang dinyatakan. Dan rupanya bukan hanya Daud saja, saudara dan saya. Katakan seperti, kamu pernah kan Tuhan rasa jauh? Katakan kalau ada bersama dengan suamimu atau mertuamu, mama, kau pernah kan Tuhan nampak jauh? Akhirnya mama cerewet sama saya kah? Sahabat Kristus, rupanya semua orang juga pernah ngalami. Ada namanya Santo John of the Cross. Dia menyebut masa itu adalah masa kekeringan rohani, keraguan dan pengasingan dari Tuhan. Sehingga malamnya kelam dari sebuah jiwa. Oh keren banget. Seorang Santo John. Bukan John yang tadi. John tadi adalah John yang bete. Tapi ini John yang lain saudaraku. Jadi masa di mana keraguan dan pengasingan dia ngalami. Henry Nouwen juga menyebutkan the ministry of absent. Dia melayani, pikir pelayanan adalah nol. Mungkin berkata seperti itu.
A.W. Tozer menyebutkan pelayanan dari sebuah malam, yang lain menyebutkan musim dingin dari sebuah haji. Hajiku and hajimu. Rupanya tidak hanya kita. Katakan sama-sama, rupanya bro, banyak temannya yang Tuhan nampak jauh. Tapi pertanyaan kadang kalau orang berpikir pendeta apa karena dosa? No. Jadi tidak selalu karena dosa. Kalau Tuhan nampak jauh. Amin, 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 amin. Nah pertanyaan kembali, bagaimana mereka melakukannya dan bagaimana saya menghadapi rasanya Tuhan nampak jauh? Bagaimana cara? Yang pertama sederhana. Katakan kepada Tuhan apa yang saudara rasakan dengan sejujurnya. Kita perlu curhat sama Tuhan. Saya melayani konseling Kristen, saudaraku. Saya tidak banyak omong. Biasanya kalau orang datang di kantor, dia mulai cerita hampir 1 jam, lebih 2 jam. Saya jenengan cobakan, oke, iya, oke. 1,5 jam mereka plong, air matanya habis. Dan tanpa doa mereka sudah sukacita. Rupanya secara hukum psikologis, kalau kita jadi tempat curhat bagi orang lain. Makanya bapak-bapak, kalau pengen aman dengan istrimu, dengarkan aja. Istrimu mulai ngomong jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Hiduplah Hendone, dengarkan aja. Aman. Jadi rupanya katakanlah kepada Tuhan apa yang saudara rasakan dengan sejujurnya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan emosi kesesakanmu kepada Tuhan. Jangan pergi ke kuburan suamimu. Kenapa engkau terlalu cepat meninggalkan aku? Coba kamu ajak saya juga. Saya juga bahagia. Coba diajak betulan, selamat malam. Sudah tidak salah kita kunjung ke kuburan, bersihin, sudah kasih wangi-wangi, tidak masalah. Tapi jangan curhat, nangis. Oh sayang, apa malang nasibku sejak kau tinggal mati. Ayub pernah mengalaminya dalam Ayub 7:11. Yang satu ini baca. Ayub melakukan ini ketika ia mengatakan, oleh sebab itu, dikatakan ayat 11. Aku pun tak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam kepedungan hatiku. Kata Ayub. Jadi curhatlah sama Tuhan. Jangan curhat sama tetangga. Ya kalau tetangga tidak suka cerita, jangan ya, dukung doa ya, aci sebelah, dukung doa ya, teman kita sebelah, ya ampun, semua dukung doa, satu kampung tahu semua. Tapi yang kedua, fokus kepada siapa Tuhan kita dan sifat dasar yang tidak pernah berubah. Jadi fokus kepada sifat dasar Tuhan. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menepati. Tuhan tidak pernah gagal, itu saja. Aku percaya janjimu dan amin. Aku percaya Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kemurahannya, mujizatnya tidak berubah. Very simple. Tapi yang ketiga, yang terakhir adalah saudaraku, percaya Tuhan yang menepati janji-janjinya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Amin, 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 amin. Saudaraku, jadi sahabat Kristus, percaya Tuhan untuk menepati janjinya dan tidak tergantung oleh situasi, waktu, keadaan. Janji Tuhan akan tetap tergenapi. Amin. Tuhan berjanji menyembuhkan sahabat Kristus, warga kerajaan akan disembuhkan. Dia janji memulihkan, memberkati, melindungi, dan semuanya akan terjadi buatmu. Jadi Pak sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, bagaimana ketika Tuhan nampak jauh? Bagaimana ketika Tuhan rasanya ketika Tuhan nampak jauh? Jangan khawatir, jangan bimbang. Semua orang mengalami. Tetaplah bersuka cita, tetaplah percaya Tuhan, tetaplah pegang kepada janji Tuhan. Daud mengalami dan banyak orang di muka bumi juga mengalami. Saudara dan saya pernah mengalami. Caranya menyelesaikan bagaimana? Karena penyembahan sejati adalah manakala saudara, penyembahan paling dalam adalah ketika saudara dalam situasi apapun, saudara tetap sacrifice of worship. Saudara tetap menyembah Tuhan. Rahasianya cukup karena dalam doa, selama masa doa, ada mujizat Tuhan. Amin, 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 amin. Jadi yang pertama, curhat sama Tuhan. Yang kedua, fokus kepada
sifat dasar Tuhan yang sonde pernah berubah. Dan yang ketiga, memegang janji Tuhan. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Kalau saudara perlu pertolongan dan mujizat hari ini. Mungkin kau sedang divonis sakit apapun seluruh tubuhmu. Gagal ginjal, jantung, paru-paru, COVID, apapun juga. Saudara, apapun yang kau alami, persoalan keuangan, persoalan hubungan, apapun. Saya percaya, apalagi hubungan dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran semua akan ditambahkan kepadamu. Aku berdoa sebagai hamba Allah demi nama Yesus. Setiap sahabat Kristus yang pertama mungkin mengalami Tuhan terasa jauh, diuji dari sebuah hubungan. Tapi kami percaya Tuhan tetap dekat. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Artinya Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kami akan tetap bersuka cita dan memuliakan nama-Mu. Yang kedua, aku berdoa sebagai hamba Allah. Jamah dengan kuasa-Mu. Setiap yang perlu mujizat hari ini, demi nama Tuhan Yesus. Kuasa yang tidak terbatas, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyertai, dan memerdekakan. Sehingga mereka disebut orang-orang yang berbahagia karena Tuhan. Kami mengucap syukur, datanglah kerajaan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, jika saudara ada banyak kesaksian, karena ada beberapa orang yang mengalami kesaksian yang dahsyat, saudara ada nomor-nomor telepon di sini. Nomornya Pendeta Hengki dan para pendoa. Beberapa orang wakili, saudara bisa bersaksi dan lebih lagi akan didoakan. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan dan ke-7 dan 8. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, warga kerajaan Allah. Setelah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus sehidangan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini, sekalipun mungkin hubungan kami dengan Tuhan nampak jauh, sekalipun kami sulit untuk mengucap syukur, kami akan tetap mengucap syukur. Sekalipun kami sulit untuk berterima kasih, kami akan tetap berterima kasih. Karena kami percaya di balik ini semua, hubungan kami, ujian sebuah hubungan, kami akan lebih dekat lagi dengan Tuhan dan lebih dalam. Dalam nama Yesus, kuduskan roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kananmu. Di atas kepalamu tanda engkau menghargai karya Tuhan. Kalau di hosti saudara, roti saudara ada tulisan ayat, baca sebagai pesan Tuhan. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur bersama. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Katakan sama-sama Yesus ajaib. Kami mengucap syukur untuk seluruh umat-Mu, warga kerajaan Allah, sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Aku berdoa seperti di awal khotbah hamba-Mu. Yang pertama, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Tapi yang kedua, mereka diberkati, disembuhkan, dipulihkan, dan mengalami kuasa Allah. Dan yang ketiga, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa buat kami. Tangan-tangan yang sudah menabur lewat apa saja diberkati dengan segala kelimpahan. Karena yang mereka tabur adalah benih. Aku melepaskan berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan angkat wajahmu. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kelimpahan bagimu.
Katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah semua yang kau kerjakan akan berhasil. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom.